Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari materi baru melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang diagram batang ya. Dan kali ini kita akan mengawali tentang materinya adalah berkaitan dengan garis jajar, berpotongan, tegak lurus, dan berimpit. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jangan lupa anak terus terapkan 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dan 2M lagi jangan lupa, yaitu ya murojaah ya, dan selalu mendoakan kedua orang tua ya. Kita mulai pelajaran yang pertama adalah garis sejajar. Apa itu garis sejajar? Garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Kita lihat garisnya. Ini adalah dua garis sejajar ya, dua garis sejajar. Mengapa dikatakan sejajar? Tidak mempunyai titik potong. Dari mana tahunya? Kita lihat. Kedua garis ini apabila ditambahkan ke bawah sampai titik tertentu, kedua garis ini tidak akan saling bertemu atau berpotongan. Kalaupun juga diperpanjang ya pada sisi yang ke atas, itu pun tidak akan bertemu atau berpotongan ya. Maka jika garis seperti ini dinamakan sebagai garis sejajar ya. Intinya kedua garis tidak saling bertemu apabila diperpanjang baik arah kiri ataupun arah kanan, baik arah atas maupun arah bawah ya, sesuai dengan posisinya, maka dikatakan kedua garis itu adalah sejajar. Yang kedua adalah garis berpotongan. Apa itu garis berpotongan? Garis berpotongan adalah kedudukan dua garis, sekali lagi ya, kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Berarti ini kebalikan tadi yang sejajar. Kalau sejajar itu tidak saling bertemu, kalau berpotongan saling bertemu. Secara geometris, garis-garis yang berpotongan terjadi karena mempunyai kemiringan yang berbeda dan panjang antar garis memungkinkan untuk saling bertemu. Kita lihat garis-garisnya. Inilah dua garis ya. Kemiringannya berbeda antara garis yang satu dengan garis yang satunya lagi. Sehingga kalau kita perpanjang garis yang pertama dan kita perpanjang garis yang kedua, nah di sini ada titik temu. Nah, maka dikatakan kedua garis ini adalah saling berpotongan. Makanya dinamakan garis berpotongan ya. Karena kedua garis saling bertemu sehingga menghasilkan titik potong. Yang ketiga atau yang C adalah garis tegak lurus. Ya. Garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya
terbentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Garis tegak lurus juga disebut dengan garis serenjang atau garis perpendikular. Dalam simbol matematika, ya, garis tegak lurus disimbolkan dengan lambang simbol perpendikular seperti ini. Ya, ini garisnya. Ya, garisnya ini tegak, ini horizontal. Ya. Tegak lurus, tegak lurus. Ya. Kita lihat contoh pada garisnya. Ini adalah kedua garis, ya, garis 1, garis 2. Apabila diperpanjang, nah, ini garis yang tegak kita perpanjang, ya, yang garis mendatar juga kita perpanjang, ya, maka, ya, di sini itu terjadi titik potong, ya, berarti berpotongan juga, ya. Nah, di sini terjadi titik potong. Jadi kedua garis terjadi titik potong, tapi di sini sudutnya ini adalah 90 derajat. Nah, maka dikatakan garis tegak lurus, ya. Ini benar tegak dan ini benar lurus, ya. Tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat, ya. Dikatakan garis tegak lurus, berpotongan tegak lurus, ya. Berikutnya adalah garis berimpit. Garis berimpit adalah kedudukan garis yang saling menutupi antara satu dengan yang lainnya, sehingga garis berimpit tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Kita lihat di sini, garis berimpit dapat terjadi karena posisi garis yang sama. Namun, dua garis berimpit belum tentu mempunyai panjang yang sama. Ya. Kita lihat misalnya inilah dua belah garis, ya, dua belah garis, ya. Kalau garis ini berimpit, ya, berimpit, maka akan jadi seperti ini. Garisnya ini berimpit, menumpuk, ya. Garisnya berimpit menumpuk. Sebenarnya ada dua garis, ya. Ya, karena ini Bapak kasih warna yang berbeda sehingga kelihatan. Tapi kalau warnanya sama, tidak akan kelihatan, ya. Nah, kalian bisa juga memberikan contoh yang lain, misalnya pada saat jarum jam menunjukkan jam 12 tepat. Itu kan antara jarum jam dan jarum menitnya berimpit. Ya, posisinya sama. Namanya berimpit, ya. Di sini juga begitu. Dari dua garis yang sebelumnya seperti ini, ya, kita buat berimpit di garisnya itu adalah menjadi berimpit atau menumpuk, ya. Setelah anak-anak macam-macam garis, persamaan garis, ya, dari garis sejajar, garis berpotongan, garis tegak lurus, dan garis berimpit, ya. Oke, sampai di sini dulu untuk mengawali materi kali ini. Semoga kalian setelah PTS menjadi lebih semangat lagi, ya, untuk belajar. Dan Bapak akhir sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.